Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak dan Ibu wali murid anak mas yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama beribadah kepadanya, dan insyaAllah kita akan mengkaji keseharian kita yang mana tentunya tidak lepas ya berharap dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini kita diberi tema hartaku untuk ibadahku. Ya, mudah-mudahan ya menjadi pegangan buat kita. Ya, kita berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang kita peroleh. Salawat salam kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya serta sahabat-sahabatnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak ya harta karunia ya non materi pun diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita semua, terutama nikmat yang paling berharga buat kita, nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah beragama Islam. Mudah-mudahan ya kita orang Islam yang beriman ya, karena memang ada yang Islam akan tapi hanya KTP-nya saja, akan tapi ya sikapnya atau perilakunya ya masih jauh daripada keimanan ya. Kita khawatir ya, dan saya nasihati diri saya pribadi, kita bukan orang yang beriman ya, namun kita berupaya untuk ya memenuhi ya segala persyaratan keimanan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam beberapa firman-Nya. Terutama kita saat ini ya kita berupaya ya di zaman yang penuh fitnah ini ya selalu mawas diri dan selalu ya menasihati diri kita ya bagaimana kita ya pindah dari sifat nifak kita menuju sifat ya apa yang yang ditetapkan oleh Allah sebagai syarat orang tersebut beriman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ya beberapa hal tanda-tanda nifak seseorang, tanda-tanda orang tersebut menjadi munafik. Sekali lagi pelajaran kita yang terlalu, ada 3 karakter manusia: orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Banyak ciri keimanan oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran ya, dari 20 ayat ya, di surah Al-Baqarah tersebut ya 5 ciri keimanan, nanti ditambah beberapa ayat lagi ya, di surah-surah berikutnya. Begitu juga ciri orang kafir dan ciri orang munafik ya. Karena waktu kita yang terbatas ini, maka kita bahas ya, apa saja ya, ciri orang munafik, kemudian kita menghindar
dan berusaha keluar dari ciri-ciri tersebut. Ya. Di antaranya Allah sebutkan di surah An-Nisa. Ya, kalau di surah Al-Baqarah banyak ya. Cuma yang saya ambil ini di surah An-Nisa, yang mana ya ciri yang nampak daripada sifat nifak gitu. Ya. Allah mengatakan innal munafiqin yukhadi'una Allah. Ya. Wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mau ditipu. Ya, maka apa dibalik oleh Allah? Ya. Tidak ada yang ditipu kecuali diri mereka sendiri. Ini ciri pertama ini. Kemudian ciri yang kedua, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia sholat, ya, dia malas-malesan. Ciri yang ketiga, yura'unan nas, ya, suka pasang status. Ya, di setiap kesempatan dia mengambil gambar untuk dia publish. Nah, ini ciri orang munafik ini. Makanya kita kurangi hal-hal yang seperti ini. Ya, walaupun mungkin dengan alasan-alasan yang positif, ya, barangkali ingin memotivasi, ingin rasa syukur, coba jangan dipublish, karena tidak semua orang senang dengan kebahagiaan kita. Ya, pasti ada orang yang hasut dan dengki. Ya, ini yang kita khawatir ini. Ya. Maka dan ini juga sifat nifak yang dibenci Allah dan manusia. Ya. Yang mana ya, hati-hati dengan doa-doa orang yang hasut dengan kita ini. Ya. Jadi jangan sampai kita pasang status yang aneh-aneh. Ya. Maksud kita barangkali bersyukur, tapi justru ya, membuat ya, orang iri dan membuat orang ini ya benci dengan kita. Kemudian ciri yang berikutnya, wala yadhkurunallaha illa qalila. Ya. Yaitu tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Padahal yang namanya zikir ini kita butuh betul. Zikir pada sholat, ya, zikir pagi, zikir petang, ya, zikir di setiap awal aktivitas, ya, dari bangun tidur sampai mau tidur, itu semua diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita memulai aktivitas apa saja, ya, kita ada zikirnya dan doanya. Nah, itu sangat kita butuhkan agar Allah selalu menjaga kita, ya, untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, sekarang berikutnya adalah yang berkenaan dengan tema kita ini. Itu tadi di surah An-Nisa, sekarang di surah Al-Munafiqun. Ini di ayat-ayat terakhir Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas salihin. Dan hendaknya kalian menginfakkan dari seluruh apa yang kami karuniakan kepada kalian, sebelum di antara kalian ketika dijemput ajalnya, ya, lalu dia mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, tolong tunda sebentar atau panjangkan umurku sedikit saja, aku mau sedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kemudian Allah mengatakan, ya, enggak akan pernah Allah, ya, menunda ajal seseorang jika tiba waktunya. Jadi di ayat ini, ya, Allah memberikan penjelasan bahwasanya orang munafik itu pelit dan suka menunda-nunda pekerjaan.
ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagaimana kita keluar ya dari sifat nifak ini, terutama urusan yang berkenaan dengan harta ini. Ya, kita dianjurkan memang ya untuk ya mencari nafkah, rezeki, ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terlalu banyak contoh. Tidak kurang dari 70-an sahabat itu miliarder yang mendukung dakwah daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri adalah bisnismen yang ulung. Beliau memang maha guru, ya. Nah, saat ya diangkat menjadi Rasul, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu ya fokus untuk berdakwah. Beliau tinggalkan semua aktivitas ya, dunianya, hartanya. Dibantu oleh istri beliau. Istri beliau juga fokus untuk mendukung dakwah beliau. Istri beliau miliarder, ya. Maka apa namanya? Ya, sangat ya dibutuhkan tetap yang namanya harta ini dalam kegiatan operasional dakwah. Begitu juga circle Rasulullah SAW, ya, beberapa sahabat ya mendukung dakwah beliau. Abu Bakar radhiyallahu anhu kita kenal, ya, beliau ya, banyak memerdekakan budak. Di antaranya kita kenallah ya, Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu ketika sedang disiksa oleh tuannya Umayyah, yang mana langsung dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, ini bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ya yang paling kita kenal, sahabat yang kaya raya dan ya nggak lepas daripada sedekah, ya, daripada ya hartanya tersebut diorientasikan untuk membantu daripada dakwah Rasulullah SAW. Ya, sampai kita pernah ya, dengar cerita dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat pagi-pagi datang kepada Rasulullah SAW menginfakkan sebagian hartanya. Kemudian beliau bertanya dan ingin ya memotivasi diri beliau ya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada enggak ya orang lain selain aku yang menginfakkan ya harta yang lebih banyak daripada aku? Kata Rasulullah SAW, ada. Ya, siapa? Ya Rasulullah, itu sahabat kita Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Umar, Masya Allah, sejak hari itu aku tidak bisa mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berapa dia infakkan? Seluruh harta. Ya, bukan berarti kemudian bangkrut, enggak. Abu Bakar kerja lagi, ya, bisnis lagi, untung lagi. Itu kebanyakan sahabat muhajirin seperti itu. Mereka ketika berhijrah, luas sekalian, itu meninggalkan seluruh harta kekayaan di Mekah, hanya membawa bekal, ya, bawa bekal apa adanya yang bisa diangkut. Belum ada kendaraan yang mewah, ya, tidak ada pesawat. Yang paling mewahnya unta. Seberapa besar sih mau bawa harta kekayaan? Nggak ada. Jadi mereka betul-betul karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka kenapa Rasulullah SAW menyebutkan ya kisah yang mereka ini para sahabat yang betul-betul ya karena Allah hidupnya, yaitu ketika ya mereka hijrah, ya, meninggalkan tanah kelahirannya menuju tanah yang baru yang tidak dia kenal, yang tidak bawa apa-apa.
Tidak apa-apa, seluruh harta benda itu tinggalkan. Ya, karena apa? Karena ingin mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Teman-teman sekalian, mereka ringan sekali, ya, ringan sekali meninggalkan ya, harta tersebut yang barangkali untuk saat ini orang berpikir 1000 kali ya, ketika mau meninggalkan tanah kelahirannya, apalagi harta kekayaannya ada di sana, hanya untuk hijrah ya, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu dakwah daripada Rasulullah SAW. Nah, apa yang terjadi setelah itu ya sekalian? Mereka bukan kemudian santai, enggak. Mereka berjuang ya, untuk agamanya dan untuk dunianya. Yang kemudian apa? Kembali ya, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka kembali kaya walaupun dari nol lagi. Jadi jangan khawatir ya, ketika kita ini ya udah belajar tahu bahwa bisnis kita ini nyerempet yang haram, jangan ragu untuk hijrah ya, meninggalkan ya, semua harta yang barangkali yang menyilaukan kita, yang menyebabkan ya, kita ini takut ya, akan akhirat kita ini. Takut ya, bukan takut untuk ini, tapi takut meninggalkan dunia. Ya, maka Pak Iwas sekalian rahimani rahimakumullah, ya, kita ya, belajar dari mereka, baca sirah dan biografi para rasul, para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ajmain, maka mereka pantas dikatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah ditampilkan di muka bumi ini. Ya, itu adalah para sahabat Rasulullah SAW, amar ma'ruf nahi munkar dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka punya keyakinan bahwa Allah pasti menggantikan semuanya, sehingga orientasinya ya, apa yang dia cari untuk dunianya tidak lain adalah untuk akhiratnya. Ya, teman-teman sekalian yang rahimani rahimakumullah, ya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah nasihat dan motivasinya buat kita ini, yang namanya al-kais, orang yang cerdas ya, mandana nafsahu ya, yaitu siapa yang pandai mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia bekerja untuk dia peroleh hasilnya itu ya, dia dapat nanti lagi setelah matinya. Sebenarnya ya, sebaliknya, wal ajiz ya, orang yang bodoh, yang pandir ya, yaitu dia manittaba hawahu, dia selalu memperturuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amani, dia beranggapan, dia berangan-angan ya, bahwa Allah itu kan Maha Pengampun, apa yang dia lakukan sekarang ini, dosa-dosanya pasti diampuni oleh Allah. Dia berangan-angan seperti itu, seolah-olah ini dia bisa memerintah Allah ya, padahal dia ini ya, di bawah tekanan syariat, di bawah ya,
aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak bisa ya beranggapan bahwa saya nanti gampang lah, nanti saya kalau sudah tua baru saya bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sekarang sudah bebas-bebas saja, mau nipu sana nipu sini. Jadi ini banyak sekali penipuan-penipuan hal seperti ini ya, yang menghalalkan segala cara bagaimana memperoleh kekayaan. Ya, dia nggak ambil pusing ya, siapa yang menjadi korbannya, bahkan dia pun dirinya mencampakkan ya, keluarganya dan semuanya yang sebagai taruhannya. Ya, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dia tidak pernah menyadari bahwa hidup ini semuanya ujian. Baik itu ujian ya kebaikan ya, maupun ujian keburukan. Ya. Ya, kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Itu ujian sebenarnya. Kita ya kadang-kadang meremehkan ya perbuatan zalim, perbuatan dosa. Ya kita harus jaga. Maka apa ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah mengetahui ini semua, ya kita ya berupaya membalikkan diri kita ini. Seluruh harta yang kita peroleh atau yang kita cari ini, kita orientasikan untuk akhirat kita ya, sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan mudahkan ya. Dan kita perlu belajar dengan para ulama ya, para dermawan ya, karena memang tidak boleh cemburu, la hasada illa fisnan, tidak boleh hasud, iri, dengki ya, kecuali kepada dua orang. Itu para ulama yang waktunya siang dan malamnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmunya itu ya, dalam rangka ya, tunduk terhadap seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mereka orang-orang kaya yang kemudian diberikan ya dia gunakan kekayaan itu ya untuk ya dia peroleh nanti setelah wafatnya. Siang dan malamnya digunakan untuk bersedekah, karena dia yakin dengan sabda Rasulullah SAW, "Mana qasad min malin sedekah." Harta itu nggak akan pernah berkurang ya, ya dengan dia bersedekah, nggak akan pernah berkurang. Bahkan itulah yang kemudian dijadikan motivasi. Seluruh sekarang ketetapan dari Allah, baik itu di rukun Islam ya, salah satunya adalah ibadah zakat, ibadah harta ya, dan haji juga membutuhkan harta ya. Dia jadikan motivator ini untuk dia bekerja sungguh-sungguh memperoleh ya dia yang banyak, lalu dia gunakan seluruh hartanya karena Allah, dia bagi-bagikan, dia gunakan untuk membantu kaum muslimin ya, yang belum beruntung ya, baik itu untuk membantu menghibur ya, mereka yang sekarang tidak bawah tekanan peperangan misalnya ya, seperti di Palestina ya, tepatnya di Gaza, yang bagaimana kaum muslimin ditindak ya,
diintimidasi, digenosid, ya, dihabisi mereka. Nah ini ya, para dermawan ini berupaya bagaimana ya, ikut andil jihad bil amwal, karena jihad ya, dengan harta ini ya, lebih banyak dan lebih sering disebutkan oleh Allah. Karena itu pasti banyak orang yang mampu untuk mengerjakannya. Walaupun serupiah 10.000 misalnya, ya, maupun 2 rupiah mungkin, ya 100.000 dan seterusnya. Tergantung kemampuan diri masing-masing ya untuk membantu saudaranya. Nah teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka hidupkan ini, ya, yaitu apa, rasa dermawan kita ini. Wa atal mala ala hubbi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab. Ya, ini yang namanya kebaikan itu diantaranya ialah orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk harta yang dicintainya untuk kaum kerabat yang terdekat, terus bertahap itu. Kita harus punya itu. Ya, keluarga dekat kita yang belum beruntung itu dibuat daftar listnya. Nah kalau kita diberikan karunia, mereka lah yang paling layak untuk kita bantu. Ya, untuk kita ya support, ya mungkin dengan memberikan ya, pinjaman atau bahkan memberikan modal, ya, ya baik itu dipinjamkan atau ya diikhlaskan. Ya, bagaimana kita memotivasi dia, ya, memotivasi saudara-saudara kita yang belum beruntung untuk dia bekerja. Ya, antum yang tahu karakter saudara masing-masing. Nah ini niatkan juga. Yang paling utama adalah seluruh ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak mengharapkan balasan dunia, apalagi balasan dari orang yang memberi. Ya, karena memang ini tercela. Kita jangankan nanti ya kamu hutang balas budi, ya tidak boleh kita ngomong seperti itu. Jangankan itu, minta doa saja dikritik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di surah Ad-Dahr Allah mengatakan apa? Tidak boleh orang yang memberi itu ya, minta didoakan teman, karena dia bakal derajatnya lebih tinggi karena dia doa. Kita cuma materi. Ya. Jadi ya, luas sekalian rahimani rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan kita ini diberikan kekuatan oleh Allah dan kemampuan untuk bekerja dan menghasilkan. Lalu kita juga dia dibantu oleh Allah untuk ya, mengeluarkan sebagian harta kita dan kita peroleh. Yang namanya zakat misalnya itu cuma 2,5% kita keluarkan. Ya, tapi sedekah itu bebas-bebas saja. Ya, latihlah diri kita. Yang saya istilahkan dengan namsa, dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa, kemudian menjadi orang yang luar biasa. Dan ketika itu, setelah itu apa? Merasa berdosa. Begitu kebiasaan-kebiasaan baik itu tidak sempat kita lakukan, ya Allah, saya lupa ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih, saya beristighfar kepada Engkau ya Allah, ya, dan kembali kepada Engkau ya Allah, ya, saya lupa melakukan ibadah sedekah hari ini misalnya. Nah ini teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.